Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Bertemu lagi dengan saya Arifia Pink, dan kali ini masih ditemani dengan Katlea Michikolovi Al-Alfa, anak kedua kami. Alhamdulillah. Kita mau ngapain sih? Cerita Nabi Musa. Nih, Nabi Musa. Bacain buku tentang Nabi Musa. Wow, ini masih tentang ulul azmi, yaitu Nabi Musa, ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja ya kita bacakan ya. Ulul azmi, Nabi Musa dan Fir'aun yang keji. Penulis Abu Razifa Dar Mizan. Keji itu apa sih? Keji itu Tahu nggak? marah. Keji itu jahat banget. Keji ya. Ini Firaun. Nah, ini ada gambar seorang wanita. Iya. Suatu hari Firaun memerintahkan pasukannya untuk menangkap setiap anak laki-laki yang terakhir katanya gitu. Jadi kalau ada yang lagi baru lahiran, kemudian anaknya laki-laki, nah suruh ditangkap, suruh Firaun gitu. Ibu Musa segera memasukkan Musa ke dalam keranjang dan menghanyutkannya ke sungai Nil. Iya, dimasukkan ke dalam keranjang. Keranjang ini isinya siapa? Nabi Musa. Ya. Lalu dihanyutkan di sungai Nil. Iya, ke sungai Nil nih. Warna merah. Keranjang berisi Musa ditemukan dekat kolam istana oleh Asia. Siapa sih Asia itu? Ternyata Asia itu istrinya Firaun. Dia baik. Lalu dia mengangkat Musa sebagai anaknya dan hidup di istana. Tuh, Siti. Ini adalah Asia ya. Iya. Saat dewasa, Musa pernah melerai. Melerai itu apa? Ini ya Nabi Musa. Oh, bukan, ini orang melerai itu memisahkan ya perkelahian antara orang Mesir dan orang Israel. Ini ada orang Mesir dan ada orang Israel lagi berkelahi. Lalu yang memisahkan atau yang melerainya itu adalah Nabi Musa. Tak sengaja Musa menyakiti orang Israel. Lalu Musa melarikan diri ke Madian. Madian ya, bukan Madinah ya. Oke, Madian. Madian. Tatkala kembali ke Mesir, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Musa menjadi nabi. Benarkah itu tangannya? Dan memerintahkannya mengajak Firaun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Nabi Musa mencoba mengajak Firaun untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira mau nggak Firaun ya? Mau coba ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali Nabi Musa dengan mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan cahaya yang keluar dari telapak tangan. Mana tongkatnya? Wow, jadi ini yang dari tadi dipegangin itu adalah tongkat ceritanya. Tongkatnya. Nah, selain itu juga katanya nih dapat mengeluarkan cahaya di telapak tangan. Mana telapak tangannya? Oh, telapak tangan. Tapi itu bukan cahaya ya. Adanya stempel. Adanya stempel ya.
Nah, ini Dengan berarti ini mah bukan Nabi Musa memang ya. Tapi manusia. Manusia biasa ya. Bukan nabi. Bukan nabi, bukan nabi-nabi. Nah, kemudian katanya tuh, kita lihat nih ada gambar tongkatnya ya. Nah, ternyata ini berubah menjadi Tongkat itu. tongkatnya berubah menjadi ular. Iya. Iya, nih di istana. Musa menjadi Iya. ular Nanti yang kita besar. nyanyikan ya. Oke. Nah, di istana Nabi Ini Musa para penyihir. di istana Nabi Musa berhadapan dengan tukang sihir Firaun. Ini di istananya siapa sih? Di istananya siapa? Di istananya Firaun. Iya. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular. Penyihir mundur dan mengaku kalah. Aku kalah, ular-ularnya ya. Kalah deh. Firaun sempat marah. Wah, Firaunnya marah. Nabi Musa dan pengikutnya berlari menyelamatkan diri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa memukulkan tongkat, tidak digambar. Memukulkan tongkat ke permukaan Laut Merah. Iya, ke permukaan Laut Merah. Bolehnya Fir'aun aja ya. Boleh, kan bukan nabi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa memukulkan tongkat ke permukaan Laut Merah. Gitu ya. Ini Laut Merah, Pak. Iya, Laut Merah ya. Bukan kuning ya. Laut Merah. Air laut terbelah dua. Terbelahnya jadi berapa air lautnya? Dua. Nabi Musa dan pengikutnya selamat, sedangkan Firaun dan semua tentaranya tenggelam. Betul, Masya Allah, benar. Ada lagunya. Tapi Umi mau nanya-nanya dulu, boleh? Wah, boleh nih, kita coba ya, tanya-tanya dulu ke Kak Lea. Kira-kira masih ingat nggak terkait apa bacaan dari Nabi Musa ini, ya kan? Nah, jadi Nabi Musa ini dihanyutkan dengan menggunakan karung atau keranjang. Baru mau dikasih pilihan ini. Wes, betul ya, checklist. Nah, kemudian Nabi Musa ini dihanyutkan di sungai Nol atau di sungai Nil. Checklist. Masya Allah ya. Kemudian Nabi Musa ini ditemukan oleh pembantunya Firaun atau istrinya Firaun. Istrinya Firaun. Namanya Asia. Belum juga ditanya, udah bener. Keren banget sih. Tapi mau nanya juga deh. Siapa nama istrinya Firaun? Aisyah atau Asia? Asia. Oh iya. Tadi kan udah. Kan pengen nanya. Lalu apakah Musa diangkat menjadi anaknya Asia? Diangkat ya menjadi anaknya Asia. Iya. Saat dewasa Nabi Musa pernah melerai atau memisahkan perkelahian antara orang Mesir dengan orang Israel atau orang Mesir dengan orang Yunani. Israel. Oke. Kemudian tak sengaja ternyata Nabi Musa juga pernah menyakiti orang Israel. Lalu Nabi Musa melarikan diri ke Madinah atau Madian. Lalu apa sih mukjizat Nabi Musa?
tongkat atau pisau? Tongkat. Tongkat. Apalagi sih mukjizat Nabi Musa bisa mengeluarkan cahaya dari tangan atau dari kaki? Tangan. Dari tangan. Telapak tangan. Telapak tangan, betul. Iya. Lalu apakah penyihir-penyihir itu kalah atau menang? Para penyihirnya Firaun Kalau kalah. Iya. Lalu mereka menyelamatkan diri. lalu menyelamatkan diri ya. Mm-mm. Lalu tongkatnya itu dipukul ke Laut permukaan merah. laut merah, bukan laut kuning ya. Oke. Terbelah menjadi 2 atau jadi 3? Dia. Jadi 2. Akhirnya siapa yang selamat, Firaun atau Nabi Musa? Nabi Musa. Nabi Musa dan para tentaranya. Wah, Teci kayaknya udah ini nih, udah apa namanya? Gak sabar nih, pengen nyanyi ya? Pengen nyanyi, benar. Yuk, gimana nyanyinya? Firaun sombong mengaku Tuhan, ingin disembah seperti Tuhan. Musa berdakwah mengingatkannya hingga Firaun menjadi murka. Musa berdakwah mengingatkannya hingga Firaun menjadi murka. Ular-ular sihir menyerang Musa. Tongkat Musa menjadi ular yang besar. Ular-ular sihir dimakan semua. Para penyihir beriman pula. Para penyihir beriman pula. Firaun sombong mengaku Tuhan, ingin disembah seperti Tuhan. Musa berdakwah mengingatkannya hingga Firaun Menjadi murka. Musa berdakwah mengingatkannya hingga Firaun menjadi murka. ular-ular sihir Menyerang Musa. tongkat Tongkat Musa Musa menjadi ular yang besar. Ular-ular sihir dimakan semua. Para penyihir beriman pula. Para penyihir Beriman pula. Nabi Musa dikejar ke tepi laut. Terbelah laut, dipukul tongkat, menyeberang laju. Musa selamat. Firaun karam, dia tenggelam. Ular-ular sihir menyerang Musa. Tongkat Musa menjadi ular yang besar. Ular-ular sihir dimakan semua. Para penyihir beriman pula. Para penyihir beriman pula. Masya Allah, tabarakallah. Itu dia persembahan lagu dari Michiko terkait iya Kak Lea, Michiko Lovia Laufa yang sudah menyanyikan lagu terkait Nabi Musa. Masya Allah, tabarakallah. Semoga bisa terus berdakwah ya Nak ya. Seperti Nabi Musa yang terus berdakwah juga. Oke, terima kasih. Kita pamit dulu ya. Iya. Assalamualaikum.